Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wahdil amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, atas nikmatnya, terutama nikmat sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu, bermuazahah di tempat yang insya Allah penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teriring sholawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitul Jihad yang saya hormati dan saya muliakan, juga saya banggakan. Bahagia tak terkira bagi saya hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan ibu-ibu semuanya dalam keadaan penuh semangat di tahun baru ya Bu ya. Ini luar biasa. Di tahun baru pagi menjelang siang jam 10, mungkin kalau di rumah lagi leye-leye, lagi scroll medsos, lagi rebahan enak. Ibu-ibu semuanya melangkahkan kaki untuk tholabul ilmi. Ketua Majelis Taklim beserta seluruh jajaran di Majelis Taklim Baitul Jihad yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya saya bisa kembali hadir di sini. Saya dikasih judul sama Bu Lisa itu agak ngeri-ngeri. Agak ngeri-ngeri, kenapa? Kayak sepertinya kalau lihat judul berat, tapi insya Allah ini semuanya akan sedikit demi sedikit kita jalankan, kita lakukan untuk mencapai tujuan kita nanti di akhirat. Saya dikasih judulnya resolusi dunia akhirat sama Bu Lisa. Ini kenapa mengambil semangat tahun baru? Kalau kita di tahun baru itu biasa punya resolusi selama 1 tahun, kira-kira 2025 ini dari Januari sampai Desember ini mau ngapain? Biasanya kalau para pekerja, pegawai seperti saya itu kita sudah punya program. Dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember itu mau ngapain. Nah, mungkin dari pengurus ini mau juga ibu-ibu di Baitul Jihad ini kira-kira punya resolusi apa di tahun 2005 ini untuk menuju nanti kita ke akhirat. Karena kita nggak tahu apakah di 2025 ini kita akan sampai di bulan Desember atau tidak. Atau kita hanya mencicipi bulan Januari beberapa hari,
lalu Allah sudah memanggil kita ke akhirat. Itu semuanya harus disiapkan. Kenapa? Sebetulnya bagi beberapa orang mungkin dunia sekarang sedang baik-baik saja. Tapi bagi sebagian orang boleh dibilang tidak baik-baik saja. Kenapa? Sesungguhnya life is beautiful. Hidup itu indah, betul nggak Bu? Betul ya? Tapi pada kenyataannya di dunia ini ada dua orang mungkin ya, atau dua kelompok yang memaknai atau mungkin terlihat orang itu kok hidupnya tenang aja, terlihat hidupnya aman saja, anteng saja, tenang, nyaman. Padahal kurang apa ujian yang diberikan kepada orang tersebut. Kalau kita melihat kok kayaknya dia mendapatkan ujian itu biasa aja ya. Mungkin kalau saya yang menerima, saya udah nangis kayak apa, saya udah bingung kayak apa. Tapi kok kelompok orang ini terlihat baik-baik saja, tenang, menghadapinya dengan senyuman. Nah itu. Ada juga kelompok yang kedua, kelompok yang sepertinya ruwet aja, pusing aja, susah aja. Padahal banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi mereka sepertinya hidup itu menjadi beban. Kira-kira yang membedakan apa Ibu-ibu? Yang membedakan kedua kelompok ini apa? Yang satu terlihat seperti tenang, tentram, padahal ujiannya banyak. Yang satu kelihatannya susah, berat, hidup menjadi beban, padahal banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, perbedaannya adalah di rasa syukur. Ya, rasa syukur yang ada dalam diri kita itu yang harus terus diasah. Kalau kita berpikir melihat selalu pada orang lain, bahwa hidup orang lain itu lebih enak dari kita, terus kita selalu membandingkan diri kita itu terhadap hal-hal duniawi, maka sepertinya hidup ini menjadi susah, menjadi beban. Ya, tetapi ketika kita mensyukuri setiap apa yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah tadi kita termasuk kelompok yang pertama. Terlihat tenang, terlihat mudah saja melewati semua ujian. Terus bagaimana? Kan gak gampang Bu, betul. Tidak gampang tapi juga bukan berarti tidak bisa. Nah, ini tadi di judul kecilnya Bu Lisa memberikan kepada saya adalah bagaimana untuk menjadi lebih baik. Membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Nah, tadi sudah diawali bahwa hidup ini indah. Hidup ini indah tergantung bagaimana kita menjalaninya, melihatnya. Nah, ada salah satu kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan bahwa you cannot change the wind direction, but you can only change your wing direction. Kira-kira kita itu tidak akan pernah bisa merubah mata angin. Kita tidak akan bisa merubah angin itu akan bertiup ke kanan, ke kiri, kemana kita nggak bisa, betul nggak? Tetapi kita bisa menyiapkan di mana sayap itu berada. Kira-kira paradigma itu yang harus kita siapkan. Kita tidak bisa meminta Allah ini mau memberikan takdir kita apa. Allah mau menempatkan kita di mana. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi, menjalani takdir itu. Seperti itu ya. Nah, tadi di ayat yang sudah saya bacakan di awal, artinya itu wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Ini Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya persiapan, ya, sebaik-baiknya persiapan untuk menuju ke akhirat itu adalah takwa. Tidak ada yang lebih baik daripada itu, hanya takwa. Yang membedakan kita satu sama lain bukan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan hartanya, tetapi ketakwaannya di hadapan Allah. Itu yang harus menjadi kekuatan, harus menjadi dasar kekuatan kita, bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata untuk mencapai takwa di hadapan Allah. Nah, tadi dari pepatah yang disampaikan bahwa kita tidak akan bisa merubah arah angin itu kemana, tapi kita bisa menyiapkan sayap itu di mana. Maka dalam resolusi ini kita ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama adalah mengubah paradigma berpikir kita. Kenapa paradigma berpikir kita harus dirubah? Yang tadinya mungkin paradigma berpikir kita itu bahwa dunia ini, terutama yang dikasih kenikmatan dunia, dititipkan harta yang banyak, dititipkan anak yang cantik, ganteng, menyenangkan, dititipkan jabatan yang luar biasa. Ini kenikmatan dunia yang jika dijalani dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka itu akan menjadi wasilah jalan mendapatkan kebaikan di akhirat. Tetapi ini bisa menjadi jalan celaka ketika kenikmatan dunia ini tidak dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Ya. Sekarang mungkin kita sudah menyaksikan bagaimana kita mudah saja Allah itu ketika menjatuhkan seseorang dan ketika mengangkat seseorang. Tidak perlu hitungan bertahun-tahun, hanya dalam waktu hitungan detik Allah bisa mengembalikan atau membalikan keadaan. Seperti itu. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan duniawi yang sekarang sedang kita nikmati, kesehatan yang paripurna, betul nggak Bu? Sehat itu luar biasa sekarang ya, mahal banget. Saya punya cerita sekaligus ini menjadi ibroh bagi saya. Kemarin tepat tanggal 1 Januari, 1 Rajab, adik sepupu saya meninggal dunia dalam usia 18 tahun. Masih sangat muda, sakitnya divonis gagal ginjal. Dalam usia yang sangat muda. Dia baru selesai dari pondok pesantren, mau masuk kuliah, baru semester 1, baru masuk, setelah itu sakit, divonis dalam waktu 6 bulan tidak ada. Inilah yang kita tidak pernah tahu. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang sedang kita nikmati sekarang, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dikasih harta yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa menghantarkan kita, anak-anak kita untuk terus belajar. Ini jangan lupa terus ditadaburi, terus diingatkan oleh diri kita sendiri bahwa itu tidak selamanya. Dan ketika itu hilang, maka tidak perlu juga kita bersedih yang sampai berlebihan. Karena apa? Karena memang kita sudah diberikan sebelumnya dengan waktu yang lama. Hidup kan berputar. Seperti itu ya, Ibu ya. Hidup kan berputar. Sekarang kita dikasih nikmatnya sehat, teman kita sekarang sedang dikasih ujiannya sakit. Kita sekarang dikasih nikmat, ada kelebihan harta yang bisa kita
untuk bisa membahagiakan orang tua, anak-anak. Mungkin tetangga kita ujiannya kekurangan harta. Ada yang sekarang kita dikasih, kalau itu sebuah kenikmatan, dikasih jabatan mungkin suami atau diri kita sendiri. Bisa jadi teman kita di sebelah kita ujiannya adalah jabatan. Ya, ketika jabatannya tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini paradigma berpikir ini harus dari sekarang dicoba untuk dirubah, bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya, tidak kekal. Ada kehidupan kekal, kehidupan abadi di akhirat nanti. Kenapa kita harus dipersiapkan di dunia dengan sebaik-baiknya? Karena sebelum ke akhirat itu kita hidup di dunia. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu di dunia, bekal apa yang akan kita bawa ke akhirat? Misal, sekarang dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dari habit-habit kita, kebiasaan kita di rumah. Ibu mungkin ada yang sekarang sudah istiqomah menjalankan tahajud, berarti sudah paling tidak jam 3 pagi sudah bangun. Betul, Bu? Jam 3 pagi sudah bangun, ibu sudah mandi, sholat tahajud, zikir dan sebagainya sampai menunggu waktunya sholat subuh. Sudah tadarus, mungkin ibu sudah murojaah dan sebagainya sampai waktunya subuh. Ibu sebelum subuh sholat subuh qobliyah dua rakaat. Setelah itu sholat fardu subuh. Setelah ibu berzikir, mungkin ibu baca Al-Quran. Setelah itu ibu kalau membiasakan lagi sholat sunnah waktu suruh, mungkin ibu melaksanakan sholat sunnah waktu suruh. Setelah itu ibu melaksanakan lagi sholat duha. Ada jeda waktu dari duha ke zuhur agak panjang, ibu melaksanakan kegiatan di rumah. Bersih-bersih rumah, olahraga, itu juga bagian dari habit yang harus dilaksanakan sebagai bekal untuk di akhirat. Kenapa harus olahraga? Kita itu ibadah harus sehat. Makanya harus dibiasakan bergerak. Jangan habis subuh tidur. Ya, itu menimbun penyakit. Gitu. Setelah itu mungkin mengantar anak-anak, menyediakan sarapan dan sebagainya. Terus itu seperti itu sampai sholat zuhur. Sampai sholat zuhur, ibu sholat zuhur masih ada waktu. Ini bagi yang di rumah ya. Setelah itu sholat zuhur, boleh ibu istirahat sebentar antara jam 11 sampai jam 12 mungkin mau tidur boleh. Silahkan. Nah setelah zuhur nanti ibu punya kegiatan lagi yang lain. Setelah itu waktu asar. Nah ibu punya kegiatan biasanya mungkin setelah sholat asar membaca surat Waqiah atau membaca surat yang lain atau tadarus Al-Quran lagi sampai menunggu waktu maghrib. Maghrib menyediakan lagi makan malam mungkin untuk keluarga. Setelah itu sholat isya berjamaah. Terus seperti itu ibu merasakan bahwa itu sesuatu yang membosankan. Ya, membosankan ketika itu hanya dianggap ritual. Tetapi menjadi sesuatu yang bernilai ketika kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari tabungan-tabungan kita menuju akhirat. Bu, ibu sudah sholat tahajud. Tahajud sholat nggak? Qobliyah subuh sholat nggak? Duha sholat nggak? Kenapa ibu masih ragu dengan rezeki yang Allah kasih? Kenapa masih takut kurang? Padahal Allah bilang barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia akan menguasai dunia dan seisinya. Yakin gak Bu? Yakin gak? Hah? Yakin aja lah. Ini tauhid kita, yakin. Kenapa menjadi tidak yakin? Karena kita selalu melihat rezeki itu uang. Betul nggak? Sehingga bahwa apa uang saya kurang, harta saya kurang. Melihatnya itu, tidak melihat rezeki yang lain. Sampai saat ini kita sehat, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, itu tidak terkira luar biasa. Walaupun mungkin secara
ujian keuangan kita itu pas-pasan. Tapi enak ya Bu pas-pasan itu? Ya, pas butuh ada. Pas ini ada, itu pas-pasan itu enak ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita akan punya habit yang akan menjadi resolusi kita di dunia ini, yaitu dalam konteks spiritual, dalam konteks keimanan. Ya, dalam konteks spiritual, dalam konteks keimanan, resolusi itu apa? Kenapa kita harus punya resolusi? Ada makna secara umum. Makna secara umum bahwa resolusi akhirat itu adalah kesadaran penuh akan kematian dan kepastian akhirat. Itu pengertian secara umum. Resolusi akhirat itu adalah kesadaran penuh, kita menyadari bahwa akan ada kematian dan akan ada hari akhir, yaitu yang kekal di akhirat. Ya. Lalu makna secara spiritual, secara keimanan adalah mengingatkan diri kita akan tujuan hidup yang sebenarnya, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah resolusi dalam makna spiritual. Lalu secara filosofis ketika kita punya resolusi itu, maka kita menghargai kehidupan dan waktu yang terbatas, menerima kenyataan bahwa segala sesuatu akan berakhir. Nah, ya tadi yang pertama secara umum, kesadaran penuh akan kematian dan kepastian akhirat. Secara spiritual, resolusi akhirat itu mengingatkan diri akan tujuan hidup yang sebenarnya, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu secara filosofis bahwa kita menghargai kehidupan dan waktu yang terbatas, menerima kenyataan bahwa segala sesuatu akan berakhir. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini, bahwa semuanya akan berakhir. Nah, lalu landasan teologisnya apa? Mungkin ibu-ibu bisa nanti dibuka surat Al-Qasas ayat 77 ya. Surat Al-Qasas ayat 77 itu menggambarkan bahwa dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi di sini juga kita diingatkan bahwa sebelum kehidupan di akhirat itu ada kehidupan di dunia yang harus kita lewati, ya, yang harus kita lewati. Nah, ini tadi bahwa bekal terbaik itu adalah takwa. Secara bahasa, secara lugawi, takwa itu apa? Takwa itu memelihara, takwa itu menjaga, takwa itu merawat, takwa itu melindungi. Itu secara bahasa, secara lugawi. Nah, lalu Ibnu Abbas memaknai takwa itu sebagai takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu Abu Dzar lain lagi. Beliau punya pendapat wasiat Rasul adalah takwa. Sabdanya,
saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu pokok dari segala perkara. Tanbihul Ghafilin. Lalu Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat Abu Yazid Al-Bustami, orang yang bertakwa adalah orang yang apabila berkata karena Allah, dan apabila berbuat, ya berbuat karena Allah. Itu beberapa pengertian dari bertakwa. Nah, nanti Ibu bisa melihat dalam surat An-Nisa ayat 31 terkait dengan pesan takwa, yaitu adalah misi dari kenabian. Jadi sesungguhnya nabi-nabi itu diutus ke dunia ini adalah untuk menjadikan umatnya bertakwa. Seperti itu. Jadi dalam surat An-Nisa. Bisa juga tadi Al-Hasr ayat pertama itu yang menjadi resolusi dari diri kita dalam bertakwa. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 26 juga dikatakan bahwa pakaian terbaik dari kita adalah takwa. Tidak kurang. Kalau kita mau mentadaburi Al-Quran, banyak sekali berkaitan tentang takwa. Nah, lalu tadi evaluasi menuju akhirat itu aspek spiritualnya adalah satu, iman dan takwa. Yang kedua adalah kesalehan. Kesalehan yang sekarang sudah banyak dimaknai itu hanya terkait dengan kesalehan spiritual antara kita dengan Allah. Kesalehan sosial ini yang masih belum banyak kita sadari. Untuk mewujudkan atau sebagai manifestasi dari kesalehan spiritual, justru itu akan terlihat di kesalehan sosial. Bagaimana kita berhubungan dengan tetangga sekitar, bagaimana hubungan kita dengan suami, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak, itu bagian dari kesalehan sosial yang harus kita lakukan. Kita mungkin di sini nggak jauh lah ya umurnya sama saya, maunya muda. Kita masih punya anak-anak, mungkin masih ada di range Gen Z ya, generasi-generasi muda sekarang. Atau mungkin ada cucunya yang di generasi Z ini. Ibu merasa nggak ada pergeseran di antara generasi sekarang dengan generasi kita dulu? Betul ya? Pergeserannya jauh nggak Bu? Jauh banget. Jauh bangetnya apa? Saya sekarang usia 45 tahun. Perasaan saya dulu waktu saya lagi masih SD, ngaji itu nggak harus disuruh. Tapi karena di situ udah di lingkungannya biasa ngaji, begitu dengar suara azan, kita udah langsung lari. Udah nggak ada lagi orang tua kita teriak-teriak gitu, nggak ada. Karena apa? Lingkungan. Dulu zaman saya di kampung nggak ada TV. TV masih terbatas, hanya beberapa orang yang punya. Jadi memang tidak terlalu mungkin ya faktor eksternalnya. Dan kebiasaan di lingkungan kita juga memang anak-anak itu ya setiap ada dengar suara azan ngaji, otomatis udah ke masjid, udah sholat jamaah, setelah itu ngaji dengan guru yang ada di masjid itu. Dan pergeseran di dalam rumah, ini diakui atau tidak sama ibu-ibu semuanya, mungkin saya juga. Dulu saya kecil sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau cuman membersihkan tempat tidur itu mah kecil ya. Tapi SD itu saya sudah bertanggung jawab terhadap rumah. Bersih atau enggak rumah itu tanggung jawab saya. Ada nasi atau enggak pagi itu tanggung jawab saya. Itu sekecil itu. Tapi apa dulu kita pernah mengeluh? Enggak. Karena apa? Ya memang itu sudah terbiasa. Karena ibu saya sudah berangkat ke pasar untuk belanja berjualan.
nenek saya udah mengerjakan pekerjaan yang lain, kakek saya udah kemana, kakak saya udah kemana. Jadi memang itu udah menjadi tanggung jawab. Coba sekarang di rumah kita. Gimana Bu? Menyimpan barangnya sendiri aja, kebutuhannya sendiri aja mereka nggak bisa. Betul nggak Bu? Menempatkan sepatu di tempatnya, menempatkan tas di tempatnya, buku pelajaran di tempatnya, masih harus diajarin, betul nggak? Kadang kita suka gini sambil ngomel diberesin. Kamu tuh begini aja kok nggak bisa tiap hari, tapi kita yang beresin, betul nggak? Karena apa? Nggak betah ngelihatnya. Akhirnya kata anaknya, ya ntar juga ibu yang beresin, udah diem aja. Seperti itu. Jadi sadar atau tidak, kita yang menjadikan mereka menjadi seperti itu. Betul nggak Bu? Nah ini sementara Al-Quran itu menyuruh kepada kita untuk menjadikan anak-anak kita bertakwa. Ya. Tapi kita kadang memahaminya hanya bertakwa itu anaknya dipanggilin guru ngaji, suruh les ngaji, setelah itu dia belajar sholat, disekolahkan di sekolah SDIT, SMP IT, SMA itu selesai. Betul nggak? Salah nggak? Enggak Bu. Enggak salah juga. Karena memang yang salah itu ketika kita memasukkan anak kita ke SDIT, SMP IT, SMA IT, SMP IT, kita merasa sudah selesai. Itu yang salah. Padahal tetap yang namanya pendidikan itu adanya di tangan ibu. Kenapa ibu itu disebut madrasatul ula? Kenapa ibu itu menjadi dalam sebuah penelitian kecerdasan itu diturunkan oleh ibu? Kenapa ibu itu harus cerdas? Katanya sekarang itu bingung, perempuan itu disuruh cerdas, disuruh ilmunya sekolah tinggi, tapi nggak usah sekolah tinggi karena nanti juga ke dapur lama-lama begitu. Jadi kita harus di mana? Tetap ya Bu, pendidikan bagi seorang perempuan itu sangat penting karena nanti itu akan menjadikan kita bisa untuk menurunkannya kepada anak-anak kita. Apakah pendidikan itu harus di sekolah, di kampus? Tidak juga. Ya, pendidikan banyak kita bisa mengambil tempat. Bisa di pondok pesantren, bisa melalui seminar, bisa melalui kursus, banyak tempat yang bisa kita lakukan. Yang jelas ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bukan berarti anaknya dimasukkan ke pondok pesantren tugas kita selesai. Tidak. Anak kita masuk pondok pesantren. Sekarang ada yang dari masih SD untuk tahfidz, ada yang SMP, ada SMA. Lalu tugas kita apa? Leha-leha di rumah. Udah kita kerja cari uang untuk membayar mereka di pesantren. Cukup dengan itu Bu? Tidak. Ya. Ibu itu harus kuat riadohnya. Ibu kenal riadoh? Riadoh itu apa ya bahasa itunya? Tirakat. Tirakat ibu itu harus berkali lipat dari seorang ayah. Ketika anaknya di pesantren, ketika anaknya dimanapun itu tidak lepas dari doa ibu. Ya, jadi jangan merasa anaknya sudah di pesantren selesai. Anaknya sudah disekolahkan ke sekolah Islam selesai, tidak. Bila perlu ibunya juga mesantren secara keilmuan. Bila perlu ibunya juga sekolah di SMP IT secara keilmuannya. Melalui apa? Ya melalui taklim seperti ini. Jangan sampai pasti anak kita itu akan jauh lebih baik dari kita. Itu keinginan kita. Makanya kita tempatkan di tempat yang terbaik. Tetapi bukan berarti tugas kita selesai. Ya.
Untuk menjadikan anak kita bertakwa tidak hanya cukup di pondok pesantren, tidak hanya cukup di sekolah Islam, tetapi itu menjadi bagian dari tirakatnya seorang ibu. Dari doa-doanya orang tua. Bagaimana tirakatnya seorang ibu? Mungkin ibu melalui jalur tahajud, pakainya monggo silahkan. Ibu yang tahajudnya nggak putus-putus mendoakan anaknya, mendoakan suami, mendoakan, silahkan. Ada yang pakai jalurnya puasa Senin Kamis, silahkan. Itu bisa ibu lakukan. Ada yang pakai jalurnya puasa Daud, silahkan. Yang pakai Ayamul Bid, silahkan. Yang pakai duha, saya baru mampu sholat duha aja. Kayaknya tahajudnya saya masih agak susah bangunnya. Nggak apa-apa. Semua berproses. Semua berproses. Tetapi harus ada niat dari dalam diri kita untuk terus menambah amalan-amalan baik. Itu bagian dari resolusi kita. Ada lagi yang jalurnya melalui sedekah untuk anak dan suaminya. Boleh Bu, silahkan. Banyak jalur riyadhah yang bisa ibu-ibu lakukan untuk menjadikan anaknya bertakwa. Ya. Kenapa? Karena bertakwa itu kan keterikatan batin. Ya. Keterikatan batin. Jadi kita itu pandangannya terbatas. Pelukan kita terbatas. Pegangan kita terbatas kepada anak-anak kita. Tetapi doa dan keterkaitan hati anak-anak kita dengan Allah, anak-anak kita dengan kita, itu yang bisa menjadi benteng bagi anak-anak kita dimanapun berada. Ya, seperti itu. Mungkin ibu pakai ilmu parenting yang mana, silahkan. Ibu belajar parenting dari tokoh ini, silahkan, boleh, selama itu memang baik. Dan tidak semua ilmu parenting itu cocok untuk keluarga. Setiap keluarga itu berbeda. Betul nggak Bu? Ya, boleh ibu jangan sampai semua ibu jadi bingung harus pakai yang mana gitu ya. Tetapi saya yakini bahwa riyadhah dari seorang ibu itu yang akan membawa anak terjaga dari segala sesuatu. Ya, riyadhah itu jangan putus. Ibu sekarang punya kebiasaan misalkan baca Al-Quran. Setiap hari saya minimal 2 lembar. Boleh. Itu menjadi istiqomah amalan ibu sebagai bagian dari riyadhah ibu. Saya maunya 1 juz saja, bagus. Tapi jangan sampai 1 juz sekarang, besok enggak, besok lagi enggak, besok lagi. Bolong-bolong. Amalan yang baik itu walaupun kecil tapi istiqomah. Tapi istiqomah terus dijalankan. Ini akan menjadi benteng untuk anak-anak kita. Karena kita tidak bisa. Apalagi sekarang dengan kondisi yang sudah semua udah digitalisasi semuanya, kita udah terbatas. Lalu tadi evaluasi menuju akhirat itu aspek spiritualnya iman dan takwa, kesalehan, yang ketiga adalah ketaatan. Ketaatan tadi sebagai manifestasi dari ketakwaan itu, maka kita akan menjadi taat pada Allah. Lalu yang kedua, aspek moral dan perilaku. Aspek moral dan perilaku itu yang pertama adalah akhlak. Yang kedua adalah hubungan sosial. Yang ketiga adalah keadilan. Akhlak tadi masih berkaitan di awal. Pelajaran akhlak pertama yang akan didapatkan oleh anak-anak kita adalah di dalam rumah. Bu, di dalam rumah udah diajarin begini. Tapi begitu keluar sama temennya diajak begini, itu udah gampang. Lingkungan memang berpengaruh besar. Tetapi paling tidak ketika di dalam rumah sudah kuat, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan ketika anak-anak kita keluar rumah. Nggak mungkin anak kita tidak punya hubungan sosial. Ya, ansos kalau kata anak sekarang. Ansos, antisosial. Nggak mungkin, tetapi paling tidak anak-anak kita tahu memilih teman. Karena biasanya teman itu lebih berpengaruh dibanding orang tua. Nggak enak sama teman dibanding sama orang tua. Lalu yang ketiga adalah keadilan.
Keadilan itu bagaimana kita bisa membagi waktu kita. Di dunia ini waktu kita tuh sama loh Bu, semuanya 24 jam, betul nggak? Betul. Tapi ada orang yang 24 jam itu bisa dia melakukan pekerjaan rumah, dia bisa melakukan kegiatan sosial, dia bisa murojaah, dia bisa hafal Quran, dia bisa menghasilkan buku-buku, bisa menulis. Tapi ada juga yang dalam 24 jam itu tidak ada apa-apa. Kenapa seperti itu? Padahal waktunya sama. Nah, manajemen waktu menjadi sesuatu yang penting dalam resolusi dunia dan akhirat ini. Bagaimana kita bisa membagi waktu yang 24 jam itu menjadi bermanfaat. Tadi Ibu punya daily activity yang tadi dari mulai tahajud sampai semuanya itu coba sekarang Ibu tuliskan. Karena nanti kalau kita punya resolusi harus ada evaluasi. Ya, kita punya resolusi harus ada evaluasi. Evaluasinya apa? Nanti kita tuh sebetulnya selama 1 bulan ini udah menjalankan apa. Nah, ini Ibu coba tuliskan apa yang sudah Ibu lakukan. Di bulan Januari apa? Apakah sudah ada amal baik yang dilakukan? Sedekahnya seperti apa? Apakah tahajudnya? Apakah sholat tepat waktunya udah benar-benar tepat? Apakah masih ada mulur-mulur? Apakah masih ada yang bolong? Nauzubillah ya, kalau sholat 5 waktunya masih ada yang bolong, jangan sampai. Mungkin kalau sholat sunnah ada yang bolong, nggak apa-apa. Namanya juga sunnah. Nah, ini Ibu coba untuk manajemen waktu itu dibuatkan, coba ditulis sendiri. Apakah saya hari ini sudah sholat tepat waktu? Apakah saya hari ini sudah sholat sunnah? Apakah hari ini saya sudah sedekah? Apakah hari ini saya sudah berbuat jujur? Apakah hari ini? Terus seperti itu setiap hari. Itu bagian dari resolusi manajemen waktu, sehingga waktu 24 jam itu menjadi tidak sia-sia, semuanya menjadi terpakai, ya, jelas waktunya, kita kemana aja, kita ngapain aja. Karena tadi aspek moral, sekarang aspek perilaku. Aspek perilaku itu terdiri dari kebiasaan baik, kebiasaan buruk, dan manajemen waktu. Tadi udah saya sampaikan di awal. Kebiasaan baik kita, coba kita mulai ini sekarang mumpung masih bulan Rajab. Habis Rajab kan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Kita sekarang membiasakan di bulan Rajab itu hal-hal yang baik-baik. Lalu kita nanti sampai di bulan Sya'ban, di Ramadan itu kita sudah melaksanakannya sudah enak, ya. Jadi tidak tiba-tiba Ramadan pengen hatam satu Quran, sementara kemarin-kemarinnya enggak baca. Nah, dari mulai sekarang nih, mulai setiap habis sholat 2 halaman, setiap habis 2 lembar, selesai bisa. Dan itu terus sampai menjelang ke Ramadan. Nah, kebiasaan buruk, kita tuh masih punya kebiasaan buruk apa sih? Ibu sendiri yang tahu. Apakah kita suka menunda pekerjaan? Apakah kita suka nanti-nanti aja deh? Apakah kita suka kebiasaan meminjam sesuatu yang sebetulnya nggak urgen banget sih, gitu, nggak urgen banget harus dipinjam. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu. Nah, tadi selanjutnya manajemen waktu. Nah, aspek berikutnya dari resolusi itu adalah aspek diri. Yang pertama, kesadaran diri, menyadari kelemahan dan kelebihan diri. Kita tuh semuanya punya kelebihan, Bu, betul nggak? Ibu tuh punya kelebihan loh. Ya, bukan kelebihan berat badan aja. Bukan kelebihan berat badan aja. Ibu coba temukan kelebihan dalam diri ibu. Allah itu semuanya menciptakan manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Betul nggak? Nggak mungkin orang itu kurang semuanya atau lebih semuanya. Itu balance, ada kekurangannya, ada kelebihannya.
Saya ini kekurangannya apa? Saya ini kekurangannya pembelajar. Saya ini kelebihannya pembelajar. Saya ini kelebihannya tepat waktu. Saya ini kelebihannya senang berbagi. Saya ini kelebihannya senang menolong. Itu kelebihan-kelebihan Bu yang disadari atau tidak itu ada di diri Ibu. Saya kekurangannya mudah marah. Saya kekurangannya suka menunda pekerjaan. Saya kekurangannya kadang suka berbohong sama suami misalkan. Nah, itu ya. Terus saya kekurangannya apa ya? Tadi tidak sabaran mungkin itu. Nah, Ibu terus itu ya. Itu bagian dari resolusi yang mengenal diri sendiri Bu. Kita harus mengenal dulu kita ini seperti apa. Jangan kita belum kenal sama diri sendiri terus baper. Ya, kita dalam hidup sosial gini pasti banyak bertemu dengan orang yang berbeda. Lalu kita, padahal itu memang kita menyadari iya sih saya begitu, tapi kan nggak usah dibilang juga kali. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita menyadari bahwa itu bagian dari kekurangan kita, nggak baper lagi. Ya udah nggak apa-apa, emang itu kekurangan saya gitu dan kita perbaiki. Lalu yang kedua adalah pengakuan kesalahan. Pengakuan atas kesalahan diri sendiri yang selama ini dilakukan. Saya umur 45 tahun. Selama 45 tahun itu kesalahan apa yang sudah saya lakukan terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap apa, itu direfleksikan kita semuanya. Ini bagian dari kita membuat resolusi ke depannya itu akan seperti apa. Nah, tadi saya bilang ketika ada resolusi harus ada evaluasi. Evaluasi itu adalah satu refleksi diri. Kita bisa merefleksikan diri kita itu siapa, bagaimana, harus apa ketika kita sudah tahu. Lalu yang kedua, minta umpan balik. Dari siapa? Dari orang yang kita percaya. Kan kita biasanya kalau teman mah nggak enakan ya, padahal kita salah dibilangnya nggak disampaikan, udah diemin aja. Gitu. Carilah orang yang betul-betul dia bisa menilai diri kita secara sebenarnya. Gitu. Kita minta umpan balik, apa sih kurang saya selama ini, saya tuh mungkin selama sama ibu saya banyak kesalahan apa. Kira-kira yang bikin ibu marah kalau dengan saya itu apa? Itu kan enak ya kalau seperti itu. Atau dengan suami. Atau dengan anak-anak Bu. Kalau anak-anak udah pada remaja. Udah pada sekarang kan udah fasenya jadi temen ya. Udah jadi temen lah, anak-anak udah SMA, udah kuliah, udah apa. Apa sih yang bikin kamu marah sama Umi misalkan. Atau apa sih yang bikin kamu kesel sama Bunda. Apa sih yang bikin kamu gak suka. Itu bagian dari umpan balik. Di dalam rumah kita sendiri. Lalu yang ketiga, setelah evaluasi itu kita akan membuat rencana perbaikan. Kira-kira dari kekurangan-kekurangan setelah refleksi diri, minta umpan balik, kita punya rencana perbaikan mau seperti apa. Setelah itu perbanyak doa dan istighfar. Bu, di kita itu di Islam itu banyak doa-doa indah yang kadang kita pelit banget berdoanya, betul nggak? Ibu berdoanya habis sholat aja, ya. Padahal kita diajarin nih anak-anak TPA doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa pakai baju, doa ngelepasin baju, doa bercermin. Doa mau makan, doa setelah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Tanpa doa semuanya itu gak berarti. Kita kan semua sudah, itu semua ada doanya, tidak terlepas dari doa-doa itu. Coba kalau ibu bacakan doa-doa itu di setiap kesempatan itu, tidak terlepas Bu 24 jam dari doa. Ya, ibu misalkan ketika lagi begini, ingat kesalahan, ibu istighfar. Ibu ya Allah, ini kita lagi membahas nih
lagi membahas tentang dunia akhirat. Ya Allah, Ibu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Ibu terus di dalam hati. Karena apa? Itu kan kita meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan orang Indonesia kan pinter banget ngasih namanya. Dibilang doa sapu jagat. Kalau ditanya sama orang Arab nggak tahu. Doa sapu jagat itu apa? Nah itu doa segala doa. Itu artinya orang tuh minimal kalau nggak bisa doa itu. Gitu. Semuanya selesai doa kebaikan dunia akhirat. Lalu setelah itu ibu lagi di sini lagi thalabul ilmi. Ibu pengen ilmunya yang nempel, yang bermanfaat. Tadi udah saya awali, Robbi zidni ilma warzuqni faham. Itu terus doa-doa itu Ibu dalam setiap kesempatan istighfar doa. Setiap kesalahan yang sudah kita istighfari, yang sudah kita sadari, mudah-mudahan lebur. Tidak ada lagi, tidak tersisa. Ya, mudah-mudahan karena kita tidak terlepas dari salah dan khilaf. Mungkin kita maksudnya baik, ngomong sama teman ternyata tersinggung. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat rencana amal. Setelah kita tadi refleksi semuanya, ke depannya kita mau seperti apa? Ini kita mau gimana? Tadi kita udah tahu bahwa kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat. Bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Lalu Ibu harus apa? Tujuannya sudah jelas nih. Tadi rencana amal itu pertama fase perencanaan. Tentukan tujuannya, identifikasi prioritasnya apa. Ibu tujuannya apa nih sekarang? Sama kayak kita misalkan nih, Ibu punya anak sekarang di SMP, tujuannya mau masuk ke SMA, misalkan ke SMA 1 di Kota Bekasi. Ibu kan pasti punya rencana. Kalau dia mau diterima di SMA 1, passing grade nilainya sekian. Untuk mendapatkan passing grade sekian, maka harus anaknya belajar dengan guru yang mampu mengangkat nilai itu. Ibu dileskan anaknya selama berapa bulan itu untuk mencapai grade itu. Nah, kira-kira kalau kita mau selamat di akhirat, bekal amalnya tuh apa? Kira-kira seperti itu. Bekal di akhirat itu kita mau bekalnya apa? Kita mau pakai jalur yang mana? Prioritas Ibu apa? Saya ini mau sholatnya tepat waktu, bacaan sholat saya benar, sholat saya khusyuk. Itu prioritas awal saya di 2025 di bulan Rajab. Maka Ibu harus apa? Kalau prioritasnya itu Ibu harus apa? Harus mencoba dari sekarang mulai sholatnya tepat waktu. Kalau Ibu memang belum bisa khusyuk mungkin karena belum paham bacaan-bacaannya, cari guru yang bisa membawa Ibu ke sana. Ibu sekarang mungkin baru bisa membaca di terjemahannya dari ayat-ayat atau dari doa-doa ketika sholat itu dibaca saja. Nah, ketika kita paham bacaan-bacaan dalam sholat itu, maka insya Allah kita akan bisa khusyuk dalam sholat. Atau ketika kita tahu tujuannya sholat ini untuk apa, insya Allah kita akan khusyuk. Itu prioritas pertama misalkan. Prioritas kedua, saya sebagai bekal amal menuju akhirat, saya mau umroh. Karena kalau umroh katanya seluruh doa-doanya diijabah. Jadi Ibu harus ngapain? Mulai nabung untuk umroh. Mulai belajar manasik umroh. Itu kan step-stepnya seperti itu. Nah tadi Ibu punya rencana amal harian. Setelah itu punya rencana amal mingguan. Lalu punya rencana amal bulanan dan tahunan.
rencana amal harian tadi sudah saya kasih tahu, yang tadi ibu sudah dijalankan kan ritualnya. Misalkan amalan harian itu sholat 5 waktu tepat waktu, membaca Al-Quran, lalu berbuat baik. Berbuat baiknya seperti apa yang nanti ibu mau lakukan? Kan berbuat baik itu banyak ya. Berbuat baik itu banyak, dari hal terkecil yang bisa ibu lakukan. Lalu menjaga akhlak. Misalkan tuh di rencana amal hariannya. Rencana amal mingguannya, ibu mau apa? Misalkan saum sunnah Senin Kamis, lalu ikut kajian seperti ini. Ini bagian dari amal mingguan. Terus sedekah atau bayar zakat. Kalau bedanya sedekah sama zakat apa, Bu? Terus? Nah, kalau zakat itu ada nisabnya, ada hitungannya. Zakat fitrah juga ada nisabnya, tapi semua orang wajib zakat fitrah, ya. Walaupun bayi baru lahir itu harus bayar zakat fitrah. Tapi kalau sedekah itu nggak ada nisabnya, nggak ada batasannya. Boleh kapan saja, boleh siapa saja. Nah, kalau zakat itu nanti ada zakat emas. Zakat emas itu nisabnya berapa? Nah, ibu-ibu yang punya emas di rumah nggak dipakai-pakai loh, Bu. Beda dengan emas yang suka dipakai nih, perhiasan misalkan ibu-ibu. Sama emas yang misalkan batangan anggur itu, nah, nanti terkena zakat selama 1 tahun ada di rumah kita atau ibu simpen sampai 85 gram, maka itu harus sudah dibayarkan zakatnya. Nah, itu misalkan amal mingguannya. Lalu rencana amal bulanannya apa yang mau ibu lakukan? Misalkan ibu selama bulan ini ayam mulbitnya nggak boleh kelewat, ayam mulbitnya. Terus tadarus Al-Qur'annya selama 1 bulan saya mau hatam 1 juz. 1 bulan 1 juz. Orang 1 hari 1 juz. Kita 1 bulan 1 juz nggak apa-apa. Tapi punya itu nanti harus ada kenaikan, harus ada progres. Mungkin bulan sekarang 1 juz, bulan besok 2 juz, 3 juz, terus ada kenaikan. Nah, terus jangan justru menurun. Ya, karena katanya orang yang hari ini sama dengan hari kemarin termasuk orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, orang yang beruntung. Ibu mau rugi apa untung? Nah, jadi jangan terlalu tinggi bikin resolusi sehingga kita tidak mampu mencapainya. Dan orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin termasuk orang yang celaka, Bu. Kalau sama itu hanya rugi. Tapi kalau ibu lebih jelek dari hari kemarin itu celaka. Ya. Kan sudah diingatkan dalam surat Al-Asyr itu gimana, hafal? Surat Al-Asyr Surat Al-Asyr. Wal asyri innal insana illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita tuh semuanya adalah orang-orang yang merugi, kata surat ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, saling menasehati, saling mengingatkan. Tadi itu. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kita ini nggak mau dibilang orang merugi, ya lakukan amal soleh dan tingkatkan keimanan kita. Ya, seperti itu. Itu resolusi yang paling utama itu ya, resolusi yang paling utama. Nah, setelah dari amalan-amalan tadi yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu semuanya,
Nah, tadi udah amalan harian, amalan mingguan, amalan bulanan, amalan tahunan. Kita punya amalan tahunan mau seperti apa? Misalkan ibu tadi amalan tahunan itu misalkan umroh. Saya mau umroh setahun sekali. Mau ya bu? Mau banget. Mungkin gak bu? Mungkin gak? Mungkin dong, Allah maha kaya. Kenapa? Belum tentu orang yang uangnya banyak itu bisa berangkat umroh. Belum tentu kalau Allah tidak memanggilnya untuk ke sana. Ya, seperti itu. Nah, dari kesemuanya proses itu maka tipsnya adalah konsisten, sabar dan istiqomah menjalankan itu semua. Jadi dari resolusi-resolusi yang ibu buat, dari semuanya yang sudah dilaksanakan, tipsnya adalah konsisten, sabar dan istiqomah. Insya Allah semuanya bisa dijalankan dengan baik ketika kita sabar. Ya emang tadi godaannya kayaknya bosen, ritualnya itu-itu aja ya. Itu akan bosan ketika kita tidak memaknai itu sebagai bekal kita menuju akhirat. Tetapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah bekal menuju akhirat, itu kita akan semangat menjalankan itu semua dan insya Allah akan terus menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik dan menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Mungkin ada yang akan ditanyakan. Ibu-ibu semuanya, silakan. Oh iya, silakan ibu. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Anet. Ada lagi yang lain? Ya, baik ya. Saya jawab dari Bu Anet. Memang begitu Bu. Ujiannya, godaannya untuk kita sampai ke sana itu nggak mudah. Kalau mudah hadiahnya kipas angin. Payung kata ibu. Memang begitu. Jadi untuk bisa menjadi konsisten, untuk kayaknya kita nih udah pulang dari sini nih ya. Pulang dari sini kita udah buat semuanya. Nih udah bagus nih hari ini semuanya berjalan. Tiba-tiba besok bangun tidur, ada aja yang bikin emosi. Entahnya itu anaknya apa yang ketinggalan lah, atau suami apa yang minta ini tadi tiba-tiba berubah apa. Itu memang ujian kesabarannya itu memang setiap hari akan diuji. Kata Allah kan, apakah ketika kamu beriman lalu Allah akan membiarkan kita seperti itu? Tidak. Allah pasti akan mengujinya dengan ujian yang pasti akan kamu bisa lampaui. Jadi kalau misalkan ibu nggak apa-apa. Jadi kita kan biasanya naik turun ya jidwayan fus ya, iman kita itu naik turun. Jadi ketika ibu memang lagi bagus, ya udah jalankan terus. Ketika lagi turun, ya kita lawan lagi. Terus istighfar terus, kita berusaha terus gitu. Ya memang setiap hari seperti itu. Tugas kita nggak bisa setelah kita lurus terus, nggak seru Bu. Nggak seru ya. Udah gitu gampang banget gitu kan jadinya. Jadinya gampang banget gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kita udah bagus banget nih, kayaknya saya udah bikin konsisten nih amalan harian. Oke, done. Mingguan done. Bulanan done. Ya gampang banget gitu. Kan ya Allah level berapa gitu ya, naikin lagi. Gitu. Jadi memang akan seperti itu. Jadi nih bukan saya menakuti. Ketika kita sudah punya niat, kita akan melakukan kebaikan, maka di saat itu juga setan itu akan membersamai kita, menggoda kita. Nggak usah, kamu
masih muda, nikmatin aja masa mudanya. Udah itu mah nanti yang tua-tua aja gitu. Ada lagi, ya ngapain juga ya. Kita karena tuh udah deh nanti aja umrohnya ditunya. Terus tapi teman-teman kalau lihat foto-fotonya seru deh. Ya udah deh kita umroh. Jadi umrohnya ke sana lupa tujuannya apa. Yang penting bikin konten. Terus ini endorse pakai gamisnya dari siapa gitu. Itulah. Jadi menurut kita nih, saya ini udah kurang apa? Saya haji sudah, umroh sudah, saya berbuat baik sama orang sudah, saya bersedekah sudah, saya bayar zakat sudah. Tapi kenapa Allah masih menguji saya seperti ini? Saya kurang apa? Kata Allah kurang banyak. Kurang banyak apa? Kurang banyak sabarnya, kurang banyak ikhlasnya, karena kamu masih ingin umrohnya dilihat orang, kamu masih ingin sedekahnya dilihat orang, kamu masih ingin pujian orang. Nah itu tipis-tipis Bu. Ya, padahal enggak kok niat saya bukan flexing, ditaruh di medsos biar yang lain terinspirasi. Tipis ya Bu ya bedanya ya. Tipis. Niatnya insya Allah kita yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Kita begitu. Kita berhusnuzonnya kepada orang seperti itu. Oh iya, ngelihat dia umroh saya jadi kepengen, ayo nabung. Nah itu mudah-mudahan itu kita udah dapat pahala dari orang terinspirasi ngelihat foto kita lagi umroh. Atau kita nih kemarin liburan semuanya itunya IG story, WA story penuh. Lagi liburan kemana? Aduh orang udah tadabur alam kemana, mudah-mudahan saya Allah kasih saya rezeki. Ada orang di belakang saya berdoa seperti itu. Tapi mungkin ada juga, iya flexing terus, utangnya bayar dong. Seperti itu ya. Jadi setiap kita pasti melangkah dalam kebaikan pasti ada ujiannya. Itu harus diimani juga oleh kita. Bahwa itu semua datangnya dari Allah. Seberapa kuat kita, seberapa istiqomahnya kita, nah itu yang akan nanti menjadi penilaian. Kita nggak tahu yang mana yang menjadi pahala kita. Apakah kita mungkin dari bersusah payah mengumpulkan tabungan untuk kita berangkat haji, atau kita bersusah payah kita membantu tetangga kita, atau kita bersusah payah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, kita nggak tahu amalan mana yang nanti akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Yang jelas resolusi kita sekarang di dunia ini adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk bekal kita nanti di akhirat. Entah itu yang kecil, yang sedang, yang besar, tapi yakinkan itu, pastikan itu adalah niatnya semata-mata hanya untuk mencapai ridho Allah. Betul ya Bu ya? Jadi sekali lagi tidak. Oh iya Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai itu mungkin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa tadi? Ibu Sinta. Baik. Memang kalau melihat dari fenomena sekarang itu apalagi mungkin ya yang sudah diberikan usia jauh lebih dulu dari saya yang sekarang sudah di usia 50-60 tahun bisa merasakan bagaimana perbedaan dunia saat ini, entah kita di Indonesia ataupun di luar sana, yang rasa-rasanya semakin jauh dari nilai-nilai agama yang kita anut, begitu ya Bu ya. Jadi satu sisi sekarang kalau kita melihat orang fenomena berangkat haji dan umroh luar biasa, betul nggak? Padahal kalau kita memahami haji mabrur itu adalah orang yang setelah pulang haji segala sesuatunya menjadi lebih baik. Keimanannya menjadi lebih baik, akhlaknya menjadi lebih baik, dan tentunya hubungan kesalehan sosialnya juga menjadi lebih baik. Begitupun dengan umroh. Sekarang itu di Indonesia jamaah umroh tiap tahun itu ratusan ribu. Sampai sekarang itu mau dibuatkan terminal sendiri Bu untuk haji umroh. Saking memang kita itu peminatnya sangat banyak. Tetapi kenapa tidak berjalan lurus dengan fenomena kehidupan yang ada di negara kita? Ya, harusnya kan ketika ratusan ribu orang sudah pernah berangkat haji, jutaan orang sudah pernah berumroh, mereka membawa akhlak-akhlak yang baik ke sini, pastinya kan menjadi lebih baik. Seperti itu. Tetapi tadi bahwa ada dari kita semua di sini mungkin yang menjalankan ritual-ritual agama kita itu hanya sebuah ritual, kewajiban, tanpa kita memaknai. Jadi makna-makna ini yang tidak sampai meresap ke dalam seluruh kehidupan kita. Andai saja setiap orang yang pulang haji, satu orang haji itu mabrur dan dia membawa kebaikan kepada seluruh kehidupan, seperti apa di Indonesia harusnya. Jutaan orang setiap tahun kita diberangkatkan 200 ribu lebih jamaah haji. Tahun kemarin 241 ribu. Berapa juta yang setiap tahun itu umroh. Tetapi itu apa ya? Saya bukan berarti haji dan umroh itu menjadi tidak baik, bukan. Artinya gini, itu ritual keagamaan yang bisa dilihat, ya, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Misalkan kan kalau kita tidak bisa melihat orang bersedekah, jumlahnya berapa, dikasihnya kemana, kita kan nggak bisa ngelihat. Lalu orang itu misalkan yang ini baca Al-Quran, menjaga, itu juga nggak bisa dilihat kita setiap hari. Tapi kan kita ngelihat orang berangkat haji, orang pulang haji, minimal kita tahu itu. Nah, tapi ini kesadaran dari keimanan, dari keberagaman ini yang belum sampai kepada kita menyeluruh. Itu belum sampai. Bisa jadi ini bagian dari tanda-tanda tadi Ibu. Karena kan apakah Dajjal akan turun tidak lama lagi, wallahu alam. Tetapi kalau tanda-tanda, sebagian tanda-tanda dari itu mungkin sekarang sudah mulai terasa. Salah satunya adalah misalkan kelaparan, ada kemiskinan, sekarang sudah mulai. Satu sisi Bu, saya kadang suka bingung di Indonesia itu
daya beli turun misalkan, kemiskinan meningkat. Tapi kalau melihat mall ada terus, penuh terus, gitu ya Bu ya. Mall mewah-mewah yang dijual apa itu. Dan sekarang yang lebih lagi fenomena yang menarik menurut saya, orang itu sekarang udah malas masak di rumah, betul nggak Bu? Jajan semuanya, beli di warung yang sudah mateng. Ada yang alasannya, Bu, saya cuma sendirian di rumah, berdua bapaknya aja. Kalau masak belum gasnya, nyuci piringnya, belanja sendiri repot. Kalau beli udah cuman buat 2 orang aja selesai. Semuanya punya alasan, ya, semua punya alasan itu. Jadi tadi melihat fenomena ini, Ibu memang tadi di awal sudah saya katakan, orang bisa melihat dunia ini mungkin sebagian orang bilang baik-baik saja. Tapi bagi mata batin orang-orang yang mungkin keimanannya itu sudah, ini tidak baik-baik saja. Kita sudah tidak bisa lagi santai sebetulnya. Tidak bisa lagi dinanti-nanti. Resolusi itu harus disegerakan. Tidak lagi kita ada kata santai, kita harus semuanya diperbaiki. Mulai dari diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman satu komunitas kita, satu pengajian kita berubah menjadi baik. Akhirnya menjadi efek domino buat semuanya, menjadi kebaikannya meningkat. Dan fenomena-fenomena itu bisa dikikis sedikit demi sedikit. Kalau melihat sekarang, ini Bu, kalau saya kadang malas melihat berita, malas melihat itu, tapi mau nggak mau kan gimana juga kita harus update, harus melihat itu. Tapi memang itu bisa menjadi ibroh, bisa menjadi pelajaran untuk kita bagaimana bahwa dunia ini semakin tua, semakin tidak baik-baik saja, bahwa mungkin esok atau lusa semua akan berakhir. Nah, bekal-bekal itu yang sekarang kita siapkan, yang sedang kita persiapkan. Ya Allah Bu, saya baca Quran aja belum lancar, lalu nanti gimana nasib saya? Belajar dari sekarang. Insya Allah niatnya itu sudah dicatat sebagai amal baik. Ya Allah Bu, sholat dulu yang masih banyak saya tinggalin, belum saya gantinya bagaimana? Allahu a'lam. Yang dulu biar kita tadaburi sekarang, kita istighfari sekarang, mulai sekarang sampai ke depan tidak ada lagi kita meninggalkan sholat. Ya Allah Bu, dulu saya sama orang tua itu berani banget, saya kasar banget, mulai sekarang tinggalkan itu, jangan lagi. Jadi paling tidak dari kesadaran refleksi diri di awal tahun sekarang itu akan membawa kebaikan untuk 1 tahun ke depan, insya Allah ya. Nah, kesadaran yang paling penting, kesadaran dari diri kita sendiri tentang kekurangan, tentang kesalahan, maka itu akan membawa kita satu persatu pelan-pelan menjadi lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya, cukup? Ada lagi? Cukup ya, sudah mau zuhur. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti Bu Lisa materinya saya kirim by WA jika diperlukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.